Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di materi MPLS. Hari ini saya akan memberikan materi MPLS tentang ekstrakurikuler SMKN 1 Duduk Sampean tahun pelajaran 2021-2022. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Fajar Sudarmawan. Lahir saya Gresik 9 Februari 1983. Alamat saya di Jalan Raya Matatu, Menjeng, Gresik. Instansi mengajar saya di SMKN 1 Duduk Sampean. Mapel yang saya ajarkan adalah Penjaskes. Tambahan saya di SMKN 1 Duduk yang pertama saya sebagai pembina OSIS di SMKN 1 Duduk Sampean. Yang kedua sebagai koordinator ekstrakurikuler, yang ketiga sebagai pembina ekstrakurikuler bola voli putra. Itu adalah profil saya selaku pemateri kegiatan pada hari ini. Pengertian ekstrakurikuler, saya akan menjelaskan kepada kalian apa sih ekstrakurikuler itu. Yang pertama, kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan yang dilakukan di luar jam pelajaran, yang dilakukan baik di sekolah atau di luar sekolah, dengan tujuan untuk mendapatkan tambahan pengetahuan, keterampilan dan wawasan serta membantu membentuk karakter peserta didik sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Yang nomor 2, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 060-U-1993 dan nomor 080-U-1993, kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang diselenggarakan di luar jam pelajaran yang tercantum dalam susunan program sesuai dengan keadaan dan kebutuhan sekolah dan dirancang secara khusus agar sesuai dengan faktor minat dan bakat siswa. Selanjutnya, sedangkan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan, kegiatan ekstrakurikuler merupakan salah satu jalur pembinaan kesiswaan. Kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti dan dilaksanakan oleh siswa baik di sekolah maupun di luar sekolah bertujuan agar siswa dapat memperkaya dan memperluas diri. Itu adalah pengertian dari fungsi dari ekstrakurikuler. Apa saja sih fungsi dari ekstrakurikuler? Yang pertama, fungsi kegiatan ekstrakurikuler adalah untuk mengembangkan kemampuan, potensi, dan rasa tanggung jawab, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperluas pengalaman sosial dalam kesiapan karir peserta didik melalui pengembangan kapasitas. Menurut Akib dan Sujak tahun 2011 268 terdapat 4 fungsi kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan, yaitu yang pertama pengembangan, kedua sosial, ketiga rekreatif, dan keempat persiapan karir. Kita kupas satu-satu fungsi kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan. Yang pertama, fungsi pengembangan, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mendukung perkembangan personal peserta didik melalui perluasan minat, pengembangan potensi, dan pemberian kesempatan untuk pembentuk karakter dan pelatihan kepemimpinan. Yang kedua, fungsi sosial, yaitu bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperluas pengalaman sosial, praktek keterampilan sosial, dan internalisasi nilai moral dan nilai sosial. Fungsi rekreatif, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler dilakukan dalam suasana rileks, nyantai, menggembirakan, dan menyenangkan, sehingga menunjang proses perkembangan peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler dapat menjadikan kehidupan atau atmosfer sekolah lebih menantang dan lebih menarik bagi peserta didik. Yang terakhir, persiapan karir,
yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan kesiapan karir peserta didik melalui pengembangan kapasitas. Itu adalah fungsi ekstrakurikuler yang dibagi menjadi 4 pada satuan pendidikan. Yang pertama pengembangan, yang kedua sosial, ketiga rekreatif, dan keempat persiapan karir. Tujuan ekstrakurikuler, biar nanti anak-anak nggak bingung, saya kepengen ikut ekstrakurikuler itu tujuannya apa sih Pak, biar tahu. Yang pertama, mengembangkan potensi siswa secara optimal dan terpadu yang meliputi bakat, minat, dan kreatif. Yang kedua, memantapkan kepribadian siswa untuk mewujudkan ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha-usaha dari pengaruh negatif dan bertentangan dengan tujuan pendidikan. Yang ketiga, mengaktualisasikan potensi siswa dalam pencapaian potensi unggulan sesuai dengan minat dan bakat. Yang keempat, menyiapkan siswa agar menjadi masyarakat yang berakhlak mulia, demokratis, menghormati hak-hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat yang mandiri. Itu adalah tujuan dari ekstrakurikuler, ada 4 itu. Salah satunya adalah untuk menghindari pengaruh negatif. Jadi anak-anak kalau mengikuti ekstrakurikuler diajak ke hal-hal yang positif, sehingga nanti dengan hal-hal yang positif itu dapat membanggakan diri kalian sendiri, membanggakan orang tua, dan dapat membanggakan sekolah. Kalau kita tidak bisa menghindari hal-hal negatif, maka nanti akan merugikan diri kalian sendiri. Contohnya pengaruh negatif, sering minum minuman keras, sering mengkonsumsi narkoba, itu nanti akan berpengaruh pada diri kalian sendiri, merugikan banyak orang, merugikan keluarga, serta merugikan sekolah kalian. Itu adalah 4 macam komponen tujuan ekstrakurikuler yang harus kalian pahami sebelum kalian mengikuti ekstrakurikuler. Ke jenis-jenis ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler yang ada di SMK dibagi menjadi 2. Yang pertama ada ekstrakurikuler wajib dan yang kedua ada ekstrakurikuler pilihan. Ekstrakurikuler wajib merupakan program ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik, terkecuali bagi peserta didik dengan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Misalnya anaknya cacat atau anaknya punya keterbelakangan mental atau gimana, maka dia tidak diwajibkan. Tetapi kalau anaknya itu tidak mempunyai kondisi tertentu, maka dia wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Contohnya apa sih kegiatan ekstrakurikuler yang wajib diikuti? Salah satu contohnya adalah ekstrakurikuler pramuka. Yang kedua adalah ekstrakurikuler pilihan, merupakan program pilihan ekstrakurikuler yang dapat diikuti oleh peserta didik sesuai dengan minat, bakat, dan minatnya masing-masing. Contohnya ada ekstra bola voli, ada ekstra futsal, ada paskibra, ada pencak silat, ada kir, dan yang lain-lain. Itu adalah jenis ekstrakurikuler yang ada di SMK yang dibagi menjadi 2, yaitu ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. Jenis-jenis ekstrakurikuler yang ada di SMKN 1 dulu sampean. Pertama ada pramuka, yang kedua ada bola voli putra, yang ketiga ada bola voli putri, keempat ada futsal putra, kelima ada futsal putri, keenam ada paskibraka, 7 ada pencak silat, 8 ada English Corps, terus ada karya ilmiah remaja, ada jurnalistik, albanjari, dan terakhir ada tari. Silakan dari jenis-jenis ekstra yang ada di SMK ini kamu lihat kira-kira dari beberapa ekstra ini yang sesuai dengan minat dan bakat kalian yang mana. Silakan diikuti.
Kita lanjutkan. Kita kupas satu-satu ekstra yang ada di SMK tadi. Yang pertama pramuka. Masuk di kurikulum ke-13, pramuka sudah masuk pembelajaran wajib yang dilaksanakan di proses belajar mengajar dan diwajibkan khususnya buat peserta kelas 10. Jadi nanti anak-anak yang kelas 10 wajib mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Karena nanti ekstrakurikulernya sudah dimasukkan di proses belajar mengajar. Untuk mengikuti kegiatan pramuka, yang pertama, membiasakan diri untuk disiplin. Yang kedua, memupuk semangat gotong royong dan kebersamaan. Ketiga, membiasakan diri untuk mandiri. Keempat, mengembangkan karakter tidak mudah menyerah. Kelima, belajar untuk bertahan hidup. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik. Jadi di sini banyak tujuan-tujuan yang positif untuk mengikuti kegiatan pramuka yang baik untuk kalian. Maka dari itu silakan kalau kalian mempunyai jiwa berpetualang, silakan nanti mengikuti kegiatan atau bergabung di kegiatan pramuka. Galeri kegiatan pramuka yang selama ini ada di SMK Duduk, kita ada kegiatan berdusami, perkemahan Jumat Sabtu atau perkemahan Sabtu malam Minggu. Terus di sini juga anak-anak sudah mempunyai pangkalan yang didaftarkan baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Ada pangkalan khusus putra dan ada pangkalan khusus putri. Kita masuk ke ekstrakurikuler selanjutnya yaitu bola voli. Di sini kita bagi menjadi dua, ada ekstra bola voli putra dan ada ekstra bola voli putri. Ekstra ini nanti akan kita pecah pada saat pelatihannya. Jadi nanti ada latihan tersendiri untuk putra dan ada latihan tersendiri untuk putri. Tujuan mengikuti ekstra bola voli yang pertama, mengembangkan keterampilan teknik dasar bermain bola voli dalam upaya meningkatkan prestasi non-akademik. Jadi nanti anak-anak diajarkan teknik dasarnya bola voli. Satu contoh misalnya teknik dasar di dalam bola voli ada passing, ada smash, ada block, terus ada servis. Jadi itu nanti dari teknik-teknik dasar yang ada di bola voli itu akan diajarkan semua oleh pembina ekstra bola voli yang ada di SMKN 1 Duduk Sampean. Yang kedua, pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih baik. Orang itu kalau sering melakukan olahraga, semakin hari fisiknya akan menjadi baik dan meningkat fisiknya dibandingkan dengan orang-orang yang tidak pernah melakukan kegiatan olahraga. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan keterampilan teknik dasar dan teknik bermain bola voli. Jadi di sini bukan cuma diajarkan teknik dasarnya, tapi kalian diajarkan taktiknya. Bagaimana cara bermain bola voli yang bagus itu bagaimana cara bekerja sama yang baik dengan satu tim dalam permainan bola voli. Yang keempat, mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, dan percaya diri. Itu adalah tujuan kegiatan ekstra bola voli yang ada di SMK. Silakan kalian ikuti yang mempunyai minat bakat di bola voli baik putra maupun putri, silakan bergabung. Galeri kegiatan bola voli baik putra maupun putri. Ini galerinya tim putra, ini tim putri. Jadi kita sudah punya dua tim, putra dan putri. Ini kegiatan lomba yang diikuti anak-anak selama ada kegiatan baik di tingkat kabupaten maupun yang diselenggarakan oleh universitas-universitas sering kita ikuti. Ini anak-anak dilatih fisik pada saat kegiatan ekstrakurikuler. Jadi anak-anak akan diajarkan teknik dasarnya, dilatih fisiknya, karena olahraga itu juga butuh fisik atau butuh stamina yang baik.
agar kegiatan berjalan dengan lancar. Galeri kegiatan bola voli putra maupun putri. Kita lanjut di futsal putra dan putri. Sama dengan bola voli, kita pecah juga futsal, ada futsal putra dan ada futsal putri. Dan pada saat latihan juga kita sendirikan, kita jadwal harinya biar tidak berbenturan antara futsal putra dan futsal putri. Tujuan mengikuti ekstra yang pertama ada untuk siswa dan menyalurkan hobinya dan menghadirkan corak positif kepada para siswa, yaitu sifat-sifat sportivitas serta mencetak bibit-bibit olahragawan yang berprestasi di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Jadi kita ini mencari bibit-bibit olahragawan itu dimulai dari sekolah, baik di tingkat SD, SMP, SMA. Nah, dari situ nanti fisiknya anak-anak semakin tumbuh, berkembang, cara bermainnya juga akan berkembang juga, dan yang anak yang berprestasi nanti bisa mengikuti baik di tingkat nasional maupun sampai di tingkat internasional. Terus yang B, mengembangkan keterampilan teknik dasar bermain futsal dalam upaya meningkatkan prestasi non-akademik. Jadi sama dengan bola voli tadi, anak-anak juga nanti akan diajarkan teknik-teknik dasarnya bermain futsal itu kayak gimana. Cara bermain futsal yang baik itu gimana. Nanti anak-anak akan diajarkan semua oleh pembina futsal yang ada di sekolah. Yang C, pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang baik. Ya, jadi anak-anak yang sering melakukan olahraga, pertumbuhan fisik dan psikisnya akan tumbuh dan berkembang dengan baik dibandingkan dengan anak-anak yang tidak pernah mengikuti kegiatan olahraga. Untuk kegiatan futsal yang untuk putra, kita pernah mengikuti kegiatan baik di tingkat kabupaten, di luar kabupaten, atau kita mengikuti kejuaraan-kejuaraan yang diselenggarakan oleh universitas-universitas baik yang ada di Gresik maupun di luar Gresik. Nah, selain kita mengikuti di luar sekolah, kita juga mengadakan kegiatan internal, turnamen internal yang ada di sekolah. Nanti kita buat turnamen ini antar kelas sekaligus untuk penjaringan bibit-bibit pemain futsal yang ada di SMK. Galeri untuk putra, sekarang galeri kegiatan futsal untuk putri. Nah, anak-anak sudah sering mengikuti kejuaraan di luar sekolah yang diadakan baik di tingkat kabupaten, di dalam kota maupun di luar kota sering kita ikuti. Nah, di sini juga kita buat kegiatan turnamen internal yang kita lakukan di dalam sekolah. Bukan cuma putranya saja, tapi putrinya juga kita buatkan kegiatan turnamen internal yang ada di SMK. Jadi galeri tentang futsal baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ini prestasi-prestasi futsal yang pernah kita raih selama anak-anak mengikuti kejuaraan. Yang pertama juara 2 futsal putri Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. Yang kedua juara 2 futsal putra UISI Cup Universitas Semen Gresik tahun 2019. Yang ketiga top skor futsal putra UISI Cup Universitas Semen Gresik tahun 2009. Prestasi yang kita dapatkan selama ini pada saat kegiatan futsal, turnamen futsal baik yang diadakan di kabupaten maupun di luar kabupaten. Kita ke Paskibraka. Tujuan mengikuti ekstrakurikuler Paskibraka yang pertama melatih kedisiplinan,
Yang kedua, fisik. Yang ketiga, memiliki rasa cinta tanah air. Keempat, bersosialisasi. Kelima, memupuk jiwa kepemimpinan. Membanggakan kedua orang tua. Itu adalah tujuan kegiatan ekstrakurikuler. Jadi nanti anak-anak pada saat nanti keluar dari SMK kepingin daftar untuk menjadi angkatan, untuk menjadi TNI atau apa, minimal anak-anak punya dasarannya dalam PBB atau cara baris berbaris. Nah, itu adalah sebagai contoh untuk sebagai dasar kalian nanti pada saat kalian nanti daftar menjadi angkatan itu. Silakan kalau nanti kalian kepingin untuk masuk ke Paskibraka, silakan nanti kalian bisa mendaftarkan di ekstrakurikuler Paskibraka. Dari untuk kegiatan Paskibraka yang selama ini dilakukan oleh siswa-siswi kita yang ada di SMK. Anak-anak biasanya latihan biar nanti tidak jenuh, latihannya bukan cuma di sekolah tapi latihannya bisa ke sekolahan lain. Jadi bergantian. Nanti ada latihan gabungan biar nanti anak-anak biar bisa tahu potensi dari sekolahan yang lain. Kalau memang itu bagus dan perlu untuk dicontoh, bisa nanti kita contoh, kita ambil hal-hal yang positifnya aja. Nah, ini latihan gabungan. Nah, ini pada saat kita mengikuti perlombaan di luar sekolah. Nah, ini juara-juara yang pernah kita dapat selama kegiatan ekstrakurikuler Paskibraka yang ada di SMK. Jadi prestasi-prestasi yang pernah didapat anak-anak Paskibraka SMKN 1 sampai. Yang pertama, juara 2 Madya di Universitas Negeri Surabaya. Yang kedua, juara 2 Madya di SMA Negeri 1 Kebomas. Terus juara harapan 2 di SMA Negeri 1 Manyar. Itu adalah prestasi-prestasi sebelum ada kegiatan COVID-19 atau musibah COVID-19 ini. Itu adalah prestasi yang didapat anak-anak Paskibraka SMKN 1 duduk sampai. Kita lanjut di pencaksilat. Ya. Tujuan dari kegiatan ekstrakurikuler pencaksilat yang pertama adalah mengembangkan pendidikan mental dan spiritual, pengembangan aspek diri, pengembangan olahraga, pengembangan pendidikan. Itu adalah tujuan ekstrakurikuler pencaksilat. Pencaksilat di SMK itu kita nanti pakai satu bendera yang namanya IPSI, Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia. Karena banyak anak-anak yang sudah mengikuti pencaksilat baik di desanya atau di kecamatannya yang mempunyai bendera sendiri-sendiri, baik bendera A, bendera B atau bendera C. Maka di sini kita buatkan wadah satu, namanya IPSI, adalah Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia. Terus nanti setiap tahunnya ada kejuaraan yang kita ikuti, lomba antar SMA se-kabupaten dan nanti dilanjut se-Jawa Timur. Pencaksilat itu setiap anak harus menguasai 2 cabang, yaitu cabang seni dan cabang tanding. Ya, silakan nanti anak-anak dengan pembinaan yang bagus, biar nanti pada saat ada kegiatan perlombaan kita sudah siap untuk mengikuti kegiatan tersebut, baik di tingkat
kabupaten maupun di tingkat provinsi. Ini galeri ekstra. Nah, di sini anak-anak tidak ada yang menggunakan bendera A, bendera B, bendera C, semuanya menjadi satu wadah yang dinamakan dengan IPSI, Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia. Lanjut ke English Course. Tujuan ekstrakurikuler English Course pertama, sarana menyalurkan minat, bakat, dan prestasi siswa-siswi yang dalam berbahasa Inggris. Jadi anak-anak ada yang suka dengan bahasa, terutama bahasa Inggris, silakan nanti gabung di ekstrakurikuler bahasa Inggris. Yang kedua, meningkatkan kemampuan individu mengenai bahasa Inggris, terutama keterampilan dalam berbicara di depan publik. Ya, jadi kadang kita ini kepingin bisa berbicara bahasa Inggris di depan banyak orang, tetapi kita masih belum bisa. Maka dari itu di sini kita kasihkan wadah namanya ekstrakurikuler. Silakan anak-anak bergabung biar anak-anak bisa menyalurkan bakat dan minatnya. Galeri ekstrakurikuler bahasa Inggris. Ini pembelajaran kita, kadang pembelajaran di dalam kelas, kadang kita juga pembelajaran di luar kelas. Jadi intinya pembelajaran itu menyenangkan. Anak-anak yang semula tidak paham bahasa Inggris sama sekali, di ekstrakurikuler ini anak-anak dipacu, dibina. Saya yakin dengan pembinaan yang baik, maka apa yang menjadi cita-cita anak-anak akan terlaksana dengan baik. Silakan bergabung di ekstrakurikuler bahasa Inggris bagi yang mempunyai minat dan bakat di ekstra bahasa Inggris. Lanjut kita ke karya ilmiah remaja atau KIR. Tujuan karya ekstrakurikuler karya ilmiah remaja yang pertama, mengoptimalkan peran sekolah sebagai lembaga pendidikan dan mengembangkan bakat dan minat siswa khususnya dalam bidang ilmiah, khususnya dalam memecahkan gejala alam yang ditemui dengan kepekaan yang tinggi dengan metode yang sistematis, objektif, rasional, dan berprosedur sehingga akan didapatkan kompetensi untuk mengembangkan diri dalam kehidupan. Materi yang pernah diberikan oleh pembina kegiatan KIR. Yang pertama, uji coba mengelola term besi. Di sekolahan kita ini banyak tumbuhan-tumbuhan term besi yang yang dikelola oleh anak-anak KIR supaya tidak jadi sampah di sekolah. Yang kedua, uji coba pembuatan telur air. Ketiga, uji coba pembuatan filter air. Dan yang keempat, uji coba pembuatan pompa air tenaga angin. Itu materi-materi yang pernah diberikan pembina KIR selama ini pada saat kegiatan ekstrakurikuler KIR. Ini galerinya pengelolaan term besi. Nah, di sekolahan kita ini banyak pohon-pohon term besi. Gimana caranya dari pembina itu biar tidak menjadikan sampah dan menghasilkan bahan yang dapat bermanfaat untuk banyak orang, maka term besi itu diolah sedemikian rupa sehingga dapat bermanfaat khususnya bagi sekolah, pada umumnya bagi kalangan di luar sekolah. Ini filter air, jadi air yang keruh menjadi air yang bersih. Itu bagaimana dengan modal yang sedikit, bahan-bahan yang tidak terpakai bisa kita manfaatkan sebagai filter air. Nah, kita juga siapkan mading sebagai ajang kreativitas anak. Misalnya anak itu punya bakat apapun, buat puisi atau buat hal-hal yang bermanfaat untuk banyak orang, maka bisa ditempel di pena aksara ini. Selanjutnya, tujuan ekstrakurikuler jurnalistik yang pertama, mengembangkan potensi bakat, minat, kemampuan khususnya dalam bidang kepenulisan. Kalau anak-anak kepingin jadi jurnalistik, jadi wartawan, belajar jadi wartawan, silakan nanti ikut ekstrakurikuler jurnalistik. Nah, ini galerinya kegiatan jurnalistik.
jurnalistik. Jadi anak-anak diajarkan buat kegiatan-kegiatan itu kayak gimana, mencari berita itu kayak gimana. Nah, nanti akan diajarkan oleh pembinanya bagaimana cara menjadi jurnalistik yang baik. Nah, ini galerinya. Terus selanjutnya Al-Banjari. Tujuan ekstrakurikuler Al-Banjari yang pertama mengembangkan potensi bakat minat peserta didik dalam bermain suatu alat banjari dengan cara dipukul menggunakan tangan yang apabila dipukul bersamaan akan menimbulkan suara musik yang teratur dan merdu. Jadi kalau anak-anak suka sholawatan, suka pengajian, apa Pak saya mempunyai bakat untuk memainkan alat musik, terutama alat musik yang islami, silakan nanti bergabung di ekstrakurikuler Al-Banjari. Kegiatan ekstrakurikuler Al-Banjari ya, jadi insya Allah sih alat-alat semua untuk Al-Banjari sudah lengkap semua, tinggal nanti memadukan pesertanya menjadikan satu tim yang bagus dan yang solid. Silakan yang mempunyai minat dan bakat di Al-Banjari silakan bergabung. Yang terakhir adalah seni tari. Tujuan kegiatan seni tari yang pertama mendalami dan menjaga budaya daerah khususnya seni budaya tari di Indonesia ini. Budaya tari itu semakin hari semakin menghilang. Banyak anak-anak yang tidak suka dengan budaya daerah khususnya tari. Maka dari itu kita munculkan lagi dari anak-anak untuk budaya tari itu supaya bisa mengenalkan lagi budaya yang ada di Indonesia. Terus yang nomor selanjutnya memberikan kesempatan ekonomis bagi siswa lewat kemampuan profesionalnya. Jadi nanti anak-anak punya bisa tari, ada kesempatan ekonomis yang nanti bisa menghasilkan uang. Misalnya nanti ikut di gabung di sanggar-sanggar atau nanti bisa membuka sanggar tari sendiri di rumah. Nah, itu nanti akan menghasilkan sesuatu atau ekonomi buat kalian nanti. Silakan yang mau bergabung di seni tari silakan nanti bergabung di seni tari sesuai dengan bakat kalian. Ekstra tari yang selama ini yang ada di SMK. Nah, tari ini kita tampilkan pada saat kegiatan wisuda purna siswa kakak-kakak kelas kalian. Nah, ini personalnya sama pembinanya. Jenis-jenis ekstra yang ada di SMK silakan kalian mengikuti, sekalian pilih mana yang cocok untuk kalian, silakan diikuti. Mudah-mudahan nanti membawa nama sekolah, mengharumkan nama sekolah dari kegiatan ekstrakurikuler yang ada. Terus sebelum nanti saya akhiri ada tugas yang harus kalian lakukan, yaitu merangkum materi yang saya kasih hari ini, dan materi itu silakan nanti kalian kumpulkan besok akan dijadwal oleh panitia sekaligus pengambilan sertifikat. Jadi anak-anak harus lulus MPLS ini karena sertifikat MPLS itu nanti akan dijadikan syarat kalian untuk berangkat PSG pada saat nanti kalian naik di kelas 11. Ada 2 sertifikat yang harus kalian dapat. Yang pertama sertifikat MPLS dan yang kedua adalah sertifikat Pondok Ramadan. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan materi hari ini. Jangan lupa ikuti protokol pemerintah, ingat pesan ibu, jalankan 3M, selalu mencuci tangan. Terus yang kedua memakai masker,
Yang ketiga, menjauhi kerumunan. Biar kalian sehat dan keluarga kalian juga sehat semua. Mudah-mudahan COVID-19 cepat berlalu dan pembelajaran KBM tatap muka bisa berjalan lagi seperti semula. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.